Masin. Jadi hari ini aku akan membahas mengenai tragedi tenggelamnya kapal KM Senopati Nusantara pada tahun 2006 di Kepulauan Mandalika. Kapal KM Senopati Nusantara adalah kapal yang dimiliki oleh PT Prima Vista. Kapal berpenumpang ini sudah cukup berumur, tapi masih aktif beroperasi dari rute Banjarmasin hingga rute Semarang. Pada malam 29 Desember 2006, kapal mulai berangkat dari Pelabuhan Trisakti Banjarmasin. Sekitar 850 orang berada di dalamnya, termasuk penumpang gelap yang membeli tiket di luar kapal. Padahal kapasitas resminya hanya sekitar 542 orang, tapi waktu itu adalah akhir tahun dan penumpang membludak. Banyak yang tetap naik meskipun kapal sudah penuh, dan disinilah awal kesalahan fatal terjadi. Di tengah Laut Jawa, sekitar 24 mil dari Pulau Mandalika, kapal mulai diterpa badai. Nahkoda mencoba bertahan dengan membuang sauh supaya kapal tidak terlalu terguncang. Namun, siapa menyangka bahwa ombak sekitar 5 meter datang bertubi-tubi. Truk dan kendaraan diangkut mulai roboh, muatan bergeser, dan kapal pun oleng. Dalam hitungan menit, Senopati Nusantara mulai miring, air masuk, lampu padam, dan perlahan tenggelam ke dalaman laut. Begitu kabar sampai ke dalam daratan, evakuasi pun langsung dilakukan. Basarnas, TNI, dan Polri langsung menurunkan 6 pesawat dan helikopter. Mereka terbang di atas laut, menyebar ke setiap arah dari udara. Mereka melihat pemandangan yang tak akan mereka pernah lupakan. Puluhan, bahkan ratusan orang terapung di atas laut, berpegangan pada serpihan kapal, dan di tengah ombak dan angin malam. Tim penyelam melemparkan ban pelampung dan makanan instan di udara, berharap bisa menolong siapapun yang masih hidup. Pencarian diperluas kemana-mana, dari Laut Jawa sampai ke Selat Madura, Bali, bahkan Lombok. Lebih dari 13 kapal dikerahkan, termasuk kapal perang seperti KRI Krakatau, KRI Hiu, dan KRI Untung Suropati. Dan akhirnya di dalam kedalaman 40 meter perairan Lasem, Jawa Tengah, sonar KRI Untung Suropati menangkap sesuatu. Itu dia bangkai KM Senopati Nusantara. Dari sekitar 850 orang penumpang di kapal, 260 orang berhasil diselamatkan dan 27 jenazah berhasil ditemukan. Dan sisanya masih hilang terbawa arus. Tapi, dari penyelidikan muncul fakta mengejutkan bahwa kapal ini diduga membawa penumpang melebihi kapasitas. Ada banyak penumpang yang membeli tiket langsung di kapal tanpa tercatat manifest resmi. Jadi, apakah ini kesalahan murni karena cuaca buruk? Atau ada kelalaian manusia yang membuat tragedi ini tak terhindarkan? Dari dugaan yang didapatkan, hasil penyelidikan menunjukkan bahwa beberapa faktor tenggelamnya kapal ini adalah karena cuaca ekstrim dan gelombang besar, muatan berlebih termasuk penumpang dan kendaraan berat, penumpang gelap yang tidak tercatat di manifest, kondisi kapal yang sudah cukup berumur puluhan tahun yang tidak dirancang untuk menghadapi badai sebesar itu. Beberapa pihak juga menyoroti pengawasan yang lemah dalam pelabuhan, bagaimana kapal ini bisa berangkat dengan muatan yang melebihi kapasitas maksimum. Tragedi ini adalah menjadi kecelakaan laut salah satu yang paling mematikan di Indonesia pada masa itu. Pemerintah memperketat aturan pelayaran setelahnya, mulai pemeriksaan cuaca, manifest penumpang, hingga standar keselamatan. Tapi bagi keluarga korban, luka itu tidak akan pernah hilang. Banyak yang kehilangan orang tua, anak, atau pasangan, tak sempat mengucapkan selamat tinggal, namun mereka pergi terlebih dahulu. Tragedi KM Senopati Nusantara ini bukan hanya sekedar badai laut atau nasib buruk. Ini tentang nyawa, pentingnya menjaga keselamatan yang sering kita anggap sepele. Karena di balik setiap tiket yang dijual lebih, ada satu kursi yang mungkin tidak akan pernah sampai ke tujuan. Dan laut akan selalu menyimpan ceritanya sendiri. Terima kasih yang udah nonton. Kalau kamu suka kisah nyata seperti ini. Sekian, itu adalah cerita dari tragedi tenggelamnya kapal KM Senopati Nusantara pada tahun 2006. Sekian dan terima kasih.